Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa insyaallah kita semua tahu bagaimana kedudukan ikhlas dalam ibadah seorang hamba. Kita semua juga tahu bahwa keikhlasan merupakan salah satu syarat utama diterimanya sebuah amal soleh. Orang yang ikhlas, ya ikhwah, akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga dari kemaksiatan dan mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkhendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkhendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terikhlas dalam hal ketaatan. Quran surat Yusuf. Dan orang yang ikhlas, ya ikhwah, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan keikhlasannya tersebut akan terjadi pembuka untuk kebaikan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tukhlafa fata'mala 'amalan tabtagi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajah wa rif'ah." Sesungguhnya kamu tidak diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu akan bertambah derajat dan kemuliaan dengan amal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keikhlasan akan menenteramkan dan menenangkan jiwa serta menjauhkan seseorang dari merendahkan diri kepada makhluknya. Karena ingin mendapatkan keridhaan dan perhatian mereka, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Man 'arafa an-nasa istirah." Siapa yang mengetahui hakikat asli seseorang manusia, maka ia akan tenang dan santai. Maksudnya, ya ikhwah, ia tahu bahwa orang lain tidak akan bisa memberikan manfaat ataupun memberikan kemudaratan untuk dirinya, sehingga ia tidak akan ambil pusing hanya untuk mendapatkan pujian dan keridhaan mereka. Sejak dahulu hingga hari kiamat nanti, seorang mukmin akan senantiasa dalam pertempuran melawan iblis laknatullah alaih, yang tugasnya memang menggoda dan memalingkan manusia dari keikhlasan dalam beramal saleh, merusak amal kebaikan yang telah mereka lakukan. Sebagian dari kita mungkin masih bingung bagaimana caranya menjaga keikhlasan di dalam beramal, bagaimana caranya agar senantiasa istiqamah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah dalam salah satu karyanya memberikan 8 tips yang insyaallah akan membantu kita dalam menjaga keikhlasan. Yang pertama, ya ikhwah, agar kita senantiasa selalu menjaga keikhlasan di dalam melakukan amal ketaatan, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hati manusia ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati manusia seperti yang Ia inginkan. Oleh karena itu ya ikhwah, mintalah selalu kepada Rabb kita yang memiliki kuasa penuh terhadap hidayah. Tampakkan kepadanya kebutuhan kita akan pertolongannya. Mintalah selalu keikhlasan dalam beribadah. Di antara doa yang sering dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma ij'al 'amali kulluhu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan seluruh amalku bernilai kebaikan dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk siapapun selain Engkau. Yang kedua ya ikhwah, menyembunyikan amal. Setiap kali sebuah amal yang memang diperintahkan untuk disembunyikan semakin tersembunyi, maka amalan tersebut semakin berpeluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin dekat dengan keikhlasan. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh wa minha wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه." 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Bishr bin Al-Haris pernah mengatakan, janganlah engkau beramal hanya agar engkau diingat oleh manusia. Sembunyikanlah amal kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Misalkan ya ikhwah, salat sunnah nafilah di malam hari memiliki keutamaan lebih dari salat sunnah nafilah di siang hari. Beristighfar di waktu sahur memiliki keutamaan khusus melebihi istighfar di waktu-waktu lainnya. Mengapa? Karena semuanya itu lebih mudah disembunyikan dan lebih dekat dengan keikhlasan. Yang ketiga ya ikhwah, agar kita selalu ikhlas beramal soleh. Dalam beramal soleh, lihatlah selalu orang yang lebih baik dari dirimu. Saat beramal soleh, maka jangan jadikan orang-orang di sekitarmu sebagai patokan. Apabila jika orang tersebut lebih rendah kualitas amalannya dari dirimu, jadikanlah selalu para nabi dan orang saleh sebagai panutanmu dalam beramal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am. Yang keempat ya ikhwah, menganggap kecil amalan yang sudah dilakukan. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Di antara hal-hal yang merusak diri seorang hamba adalah merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa kagum dengan amalan yang telah ia lakukan. Sungguh perbuatan semacam ini akan memperkeruh keikhlasan atau bahkan mencabut keikhlasan. Dan yang lebih buruk lagi adalah menggugurkan pahala setelah ia bersusah payah melaksanakannya. A'udzubillah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang lelaki yang masuk surga karena kemaksiatan dan ada seorang lelaki yang masuk neraka karena perbuatan baik. Dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi?
Maka Sa'id bin Jubair menjawab, seorang lelaki pernah melakukan kemaksiatan, lalu setelahnya ia senantiasa merasa takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Lalu ia pun bertemu dengan Allah, maka Allah ampuni dirinya dikarenakan rasa takut tersebut kepadanya. Dan ada seorang lelaki yang berbuat kebaikan, kemudian ia terus-menerus berbangga diri dengan hal tersebut, hingga kemudian ia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalannya tersebut, namun Allah masukkan ia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kelima ya ikhwah, merasa takut amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika turun ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Quran surat Al-Mu'minun. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, apakah itu tentang mereka yang mencuri, berzina dan menegak minuman keras, kemudian ia takut kepada Allah? Maka Nabi SAW pun menjawab, qala ya bint as-siddiq walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq, justru mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat, berpuasa dan bersedekah, sedang mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh keikhlasan memerlukan perjuangan, baik itu sebelum beramal, saat beramal, maupun setelah beramal. Yang keenam, ikhwah, agar selalu kita menjaga keikhlasan dalam beramal saleh, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir berkata, sangat sedikit sekali orang beramal dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kebanyakan manusia sangat senang menampakkan amalan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya meninggalkan penilaian manusia, tidak gengsi hanya untuk mengambil hati mereka saat beramal dan mengikhlaskan tujuan serta menyembunyikan keadaan sebenarnya, itulah yang akan meninggikan derajat orang yang memang memiliki kedudukan yang tinggi tersebut. Yang ketujuh, agar kita senantiasa ikhlas dalam beramal soleh, memiliki keyakinan. Yakin bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang berkuasa atas surga dan neraka. Seorang mukmin harus yakin bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa menjaminkan surga untuk dirinya. Dan tidak ada juga dari mereka yang mampu mengeluarkan seseorang dari neraka jika ada yang meminta kepadanya. Bahkan ya ikhwah, jika semua manusia berkumpul di belakangmu lalu mendorongmu menuju surga, maka mereka tidak akan mampu memajukanmu walau sejengkal saja. Lalu, mengapa engkau harus bersusah payah beramal hanya agar dilihat manusia? Padahal mereka sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun yang akan membantumu. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam mengatakan, siapa yang berpuasa, mendirikan salat dan berzikir lalu ia mengharapkan dari semuanya itu kepentingan duniawi, maka tidak ada kebaikan baginya, karena amalannya tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi pelakunya. Amalannya tersebut justru akan mendatangkan dosa bagi dirinya sendiri dan tidak untuk yang lain. Yang kedelapan ya ikhwah, yang terakhir, senantiasa mengingat bahwa kita akan sendirian di alam kubur. Jika seseorang yakin bahwa dirinya hanya akan dikuburkan sendirian tanpa seorang teman pun, yakin bahwa tidak ada yang bermanfaat baginya kecuali amal kebaikan saja,
yakin bahwa semua manusia tidak akan ada yang mampu meringankan azab kuburnya, serta yakin bahwa seluruh urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga ia akan sadar bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali dengan keikhlasan seluruh amal perbuatan hanya untuk pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kesungguhan dan kesiapan mental seorang untuk bertemu Allah merupakan faktor paling bermanfaat bagi seorang hamba untuk mencapai keistiqamahan. Karena sesungguhnya siapa yang telah bersiap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terputus dari hiruk pikuk kehidupan duniawi dan tuntunan atau tuntutan-tuntutan dari mereka manusia. Wallahu taala a'lam. Semoga ini bermanfaat untuk ana pribadi dan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu